Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini tuh saya mau membahas tentang sesuatu yang udah pengen saya bahas sih dari tahun lalu, tapi ya baru ada waktunya sekarang. Hal yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, habit zaman sekarang ya, smartphone udah ada di mana-mana, semua orang punya smartphone dan habit banyak orang, termasuk saya dulu dan kalian pasti sama. Yaitu main HP sebelum tidur, di kasur, atau mungkin nggak usah sebelum tidur lah. Waktu hari libur, kita bangun tidur, kita rebahan lagi, kita main HP, dan kejadian itu berulang. Nah, ternyata hal itu tuh menimbulkan efek yang beneran tidak baik, efek yang tidak bagus untuk kesehatan kalian. Nah, jadi saya ceritain dulu ya, awal mula kenapa kok saya mengangkat cerita ini, karena ya, aku rasa ini adalah sesuatu hal yang baik yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua dan orang-orang banyak seharusnya. Saya tuh beberapa tahun kebelakangan itu punya masalah yang cukup aneh. Jadi kayak leher di sini itu rasanya tuh kayak tegang, kayak keras gitu kan, kayak orang salah tidur, tahu kan? Nah, tapi hal itu tuh terjadi berkali-kali, berulang-ulang, dan intervalnya itu makin lama makin sering, bahkan yang saya ingat terakhir itu sampai berjalan hingga 2 minggu, dan itu sangat membuat saya menderita dan mengganggu saya di semua aktivitas, mau kerja, mau rebahan, itu beneran sampai sakit banget gitu kan. Pada suatu hari saya tuh sakit gitu kan, sakit di tengah kondisi COVID itu, untungnya nggak COVID waktu itu kan. Nah, tapi sakitnya itu disertai dengan di sini nih, di sini ada otot yang sangat amat sakit banget, lehernya tuh kesakitan banget gitu kan. Jadi saya posisi sakit, batuk, bersin, setiap kali bersin kan pasti kita ada interaksi dengan otot yang ada di leher sini kan. Nah, itu sangat menderita sekali. Nah, sembuh dari sana, nah saya mulai mencari-cari kan, ini kenapa sih kok kayak gini gitu kan. Dan ini merupakan sesuatu yang nggak boleh ditiru sih. Cuma saya tuh emang rada males kalau pergi ke rumah sakit atau pergi ke dokter. Saya takut ke dokter. Dan saya tipikal orang yang takut jarum suntik. Jadi saya keseringannya sih self-diagnose ya. Dan itu bukan sesuatu yang baik sih. Dan saya nggak menyaranin ke teman-teman semua ikutan kayak saya, self-diagnose. Dan saya terus melakukan self-diagnose itu dengan melihat beberapa artikel gitu kan. Nah, katanya karena kurang olahraga, karena kurang bergerak. Nah, di situ saya udah dari dulu saya terus menggalakkan olahraga, dan olahraga saya tuh cuma olahraga kardio aja biasa, cuma lari, jogging aja. Bukan olahraga yang sangat menguras stamina kayak badminton, basket, enggak. Saya cuma jogging aja, lari 30 menit sehari. Pokoknya keringetan, ringan, tapi bisa diulang tiap hari biar nggak malas gitu ya. Nah, saya udah melakukan itu, memang ngefek banget. Ketika saya melakukan olahraga kardio, ini beneran kerasa enak banget. Pundak rasanya lebih enteng dan kayak dipijet gitu kan. Nah, tapi lama-kelamaan saya merasa hal itu tuh nggak cukup gitu loh. Aku perlu sesuatu yang lebih manjur lagi, karena masalah di leher ini masih terus kerasa, dan akhirnya ngefeknya ya sampai di kantor juga. Waktu saya kerja sambil duduk itu rasanya nggak enak banget. Dan itu sampai ke belakang sini ya. Jadi kayak di bagian punggung sini, punggung bagian tengah, ya kan? Itu nggak enak banget, serius. Dan saya sampai merasa putus asa waktu itu kan. Jadi saya sampai mikir, waduh, jangan-jangan saya kena penyakit apa yang berbahaya dan hidup saya sudah nggak lama lagi. Soalnya udah segala cara itu saya lakukan, saya udah olahraga juga, tapi itu nggak berhasil gitu kan. Nah, sampai suatu hari saya tuh nemu videonya Dokter Tirta peng itu ya, tau lah. Nah, si Dokter Tirta ini entah kenapa muncul di timeline saya dengan topik yang sama. Intinya yaitu masalah leher dan hubungannya dengan main HP sebelum tidur. Nah, kembali ke track record saya zaman dahulu ya. Saya tuh seneng banget dengan gadget. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2011 itu baru beli PSP. Udah agak telat, tapi saya baru punya tahun segitu. Saya seneng banget dengan PSP, saya tiduran sambil main, saya isi film juga, nonton juga, gini, posisinya gini sambil tidur, bertahun-tahun. Terus kerja juga duduk lagi di kantor, duduk. Waktu itu saya kerja bikin film kartun ya, film animasi ya. Pulang ke rumah, pulang ke kosan waktu masih ngekos itu kan, pulang ke kos, saya gambar. Saya tuh suka banget gambar dulu pakai drawing pen gitu kan.
pakai drawing pen, pakai Wacom gitu kan, sampai akhirnya kan kalian tahu sendiri kan namain nama channel itu Hendra Komik, dan sebetulnya itu berangkat dari hobi saya dulu gambar komik memang. Jadi kerja duduk, di kos juga duduk gitu kan. Habis jam istirahat, waktunya tidur masih main PSP. Waktu itu HP Android saya belum udah punya sih, cuma kan waktu itu sangat terbatas banget ya, baterainya boros, dibuat ngegame juga masih kentang lah tahun-tahun segitu pokoknya. Nah, jadi itu saya tuh punya habit self reward buat diri saya waktu udah capek kerja, udah capek bikin komik, pulang lembur sampai malam-malam, self rewardnya adalah ngegame di kasur sambil tidur. Itu udah enak banget, browsing internet juga. Itu adalah suatu kemewahan yang bisa saya raih waktu itu. Karena saya juga introvert ya, jadi kalau keluar jalan-jalan, pergi keluar kota, wisata itu saya males banget sih. Jadi wisata saya ya ada di dunia gadget sebetulnya memang. Dan di videonya Dr. Tirta itu menjelaskan sesuatu hal yang benar-benar menggambarkan diri saya banget. Pokoknya intinya di sana, Dr. Tirta itu menjelaskan ya, waktu kalian tiduran gitu kan, tiduran di sini, kalian ngegame pakai HP. Nah gini, dari sini kalian bisa lihat kan, ototnya kerja terus, nahan, lalu di leher sini, sadar gak sadar, ini tuh kaku. Dan ketika kalian lakukan itu berulang-ulang, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan saya sampai mungkin 10 tahun ada kayak gitu ya. Itu beneran menimbulkan efek yang tidak baik. Waktu itu Dr. Tirta bilang ya pokoknya ada apa ya, istilahnya ada masalah, nanti kalian dapat masalah otot di sini, sampai pundak, sampai sini, dan itu wah gila, beneran kejadian semua sama saya gitu kan. Jadi kalau Dr. Tirta bahasanya sih rada ngeri ya. Pokoknya hancur gitu kan, pokoknya hancur lebur gitu kan di sini pokoknya. Silahkan kalian main HP sambil rebahan, nanti berapa tahun lagi nanti kalian bisa ngerasain sendiri. Dan saya adalah sampel nyatanya gitu kan. Dan saya tuh merasa sangat bersyukur banget ketemu videonya Dr. Tirta yang itu ya. Karena selesai dari nonton video itu, saya langsung tobat. Nggak langsung tobat sih, saya langsung mencoba lah, ini beneran nggak sih yang diomongin Dr. Tirta? Masa sih? Karena hal sepele ya, bayangin ya, main HP di kasur sebelum tidur atau di hari libur itu kan merupakan hak asasi kita gitu kan, itu hak kita. Lu mau apa gitu kan, campurin urusan gua gitu lah, istilahnya kayak gitu kan. Nah waktu saya coba kan, saya beneran stop. Jadi waktu saya mau masuk ke kamar gitu kan, saya sudah gak megang HP. Waktu sampai ke kasur itu udah gak megang HP sama sekali, saya langsung tidur sampai pagi berulang. Dan hanya dalam waktu 2 hari saya udah merasakan perbedaannya, beneran ngefek. Di saat saya hampir putus asa, saya hampir mendiagnos diri saya enggak gitu kan, saya sampai pergi ke sebuah tempat pijet, tapi memang tempat pijetnya buat enak-enakan aja sih. Maksudnya pijetnya itu yang bukan yang ekstrim gitu ya, cuma yang pijet buat ngilangin capek sehari gitulah. Dan itu juga saya juga nggak merasakan efek apa-apa gitu kan. Dan sampai akhirnya ke video Dr. Tirta itu saya beneran merasakan dan wah beneran manjur. Dan ini adalah take kedua ya, di hari kedua juga karena baterainya habis semalam. Jadi saya lanjutkan lagi ceritanya. Dan setelah saya mendapatkan solusi dari video Dr. Tirta itu ya, itu beneran sangat better sekali, sangat membaik, tapi efeknya itu nggak 100% badan ini, khususnya di bagian leher sini ya, ini kerasa nggak bisa balik 100% kayak dulu gitu, waktu saya masih muda gitu kan. Ya saya juga nggak kaget sih, karena memang ini udah habit buruk saya banget selama hampir 10 tahun ya, dimana saya tuh mengklaim bahwa self reward ini adalah main HP sambil tiduran, liburan sambil tiduran, libur seminggu, libur 3 hari, tiduran, main HP terus, gitu terus saya. Dan akhirnya ya inilah, saya adalah contoh hidup dimana habit itu benar-benar buat saya sih merusak apa ya, otot yang ada di leher saya. Jadi saya tuh kalau tidur ya itu nggak berani megang HP lama-lama, cuma bentar aja, soalnya beneran setakut itu saya kalau sampai penyakitnya kambuh ya di otot sini ya. Soalnya sangat mudah sekali terpicu. Jadi kalau kalian lihat saya di kehidupan sehari-hari ya, saya tuh jarang banget tiduran sambil main HP lama, itu jarang banget. Paling cuma setengah jam itu udah rada deg-degan itu saya itu. Aduh nanti kambuh nggak ya, karena chance-nya untuk besok mengalami apa kayak
masalah di leher ini memang cukup tinggi gitu. Jadi saya agak serem ya dan agak takut kalau harus mengulanginya lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang saat ini ya memiliki habit yang sama kayak saya dulu, saya sih bisa bilang dikurangi. Kalau langsung stop itu sulit banget ya, karena emang sih enak banget. Kita capek kerja, pulang tiduran main HP, kita capek sekolah, les ya kan, main di kamar, AC hidupin, di kasur main HP lagi, Mobile Legends, nge-game, browsing gitu kan. Yes, emang sulit sih. Bahkan saya hingga sekarang juga kadang masih nyolong-nyolong juga gitu loh, masih melakukan hal itu gitu kan. Nah, cuma kan saya sebagai contoh hidup, efeknya itu sangat amat tidak baik untuk jangka panjang. Dan even Dr. Tirta itu juga mengatakan hal yang sama. Dan penyebabnya udah jelas seperti yang saya ceritakan barusan. Jadi ya saya harap jika ada teman-teman yang punya habit bisa dikurangi, atau kalau ada teman, adik, saudara, siapapun itu yang kalian kenal mengalami hal yang sama seperti saya, mungkin kalian bisa anjurkan untuk coba deh rubah habit kamu. Sebelum tidur jangan megang HP. Jadi di kasur pun juga nggak boleh megang HP. Siapa tahu ya kalau memang masalahnya sama dengan saya, siapa tahu itu akan sangat membantu banget. Karena jujur aja waktu saya di posisi sakit itu ya, menderita sakit itu, saya tuh beneran nggak kepikiran gitu, nggak terbersit sama sekali kalau habit yang kelihatannya sepele, main HP sambil tiduran, itu bisa menyebabkan sesuatu yang sangat tidak enak sekali. Bahkan levelnya bukan tidak nyaman ya, tapi levelnya sampai sakit. Nah, jadi intinya videonya ya seperti itu ya. Buat teman-teman yang masih sehat, tolong dijaga kesehatannya. Jangan lupa tetap olahraga. Dan buat kalian yang mungkin sering denger ya, kalau kita tuh main HP itu jangan waktu tiduran gitu. Jadi sebelum tidur kita ada jeda, nggak megang HP, baru kita tidur. Dan waktu kita tidur kita nggak main HP sama sekali. Nah, itu pasti kalian sering lah denger penyuluhan-penyuluhan gitu, entah di media sosial atau di acara-acara tentang membahas kesehatan ya. Dan kelihatannya apa sih itu loh, apa sih sepele gitu loh, apa sih itu kok terlalu mengada-ngada kayaknya. Tapi pelajaran dari kehidupan saya, yes it's true gitu. Jangan sampai kalian tuh sadar ketika hal buruk itu udah datang kepada kalian. Cukup saya aja yang jadi sampel buruknya, dan buat teman-teman saya harap stay healthy ya, and stay up to date with. Jadi segitu aja videonya, dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan saya harap sih teman-teman selalu sehat selalu, dan sampai bertemu di video berikutnya. Dan terima kasih, salam sehat. Jangan lupa olahraga dan jangan main HP waktu mau tidur.